Udah tinggal? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamali dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang berada di Jalan Sudirman, itu di dekat Hotel Fafi Hotel. Nah, itu Fafi Hotelnya. Fafi Hotel. Ya. Ah, ini dia. Model Fafi Hotel. Ya. Itu ada tulisannya Fafi. Ya, ini. Wah, Fafi Hotel. Kayak F, kemudian kan V. Fafi Hotel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya M. Rakib Jamali kembali ingin membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan peperangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah peperangan di muka bumi ini, kalau kita lihat, memang tiada henti. Peperangan demi peperangan, yang dimulai dari peperangan antara Qabil dan Habil. Tapi antara Qabil dan Habil ini tidak tepat kita sebut peperangan, karena tidak saling berlawanan. Qabil tidak melawan terhadap Habil tidak melawan terhadap Qabil. Nah, tapi yang jelas di situ terjadi apa yang disebut dengan pertumpahan darah. Terjadi pertumpahan darah di muka bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, rupanya pertumpahan darah ini sangat disenangi oleh jin. Nah, sehingga apabila ada korban darah, itu jin senang sekali. Saya mendapatkan informasi tentang jin suka memakan darah, baik itu darah merah maupun darah putih, itu dilakukan oleh jin itu ketika mempelajari ilmu-ilmu tentang spiritual. Ilmu-ilmu tentang spiritual itu, ada orang yang memanfaatkan jin untuk kekayaan. Nah, lalu memakai tumbal. Orang itu dijadikan tumbal untuk apa? Untuk diambil darahnya. Diambil darahnya akan dimanfaatkan oleh jin dan makhluk-makhluk lain, roh-roh halus yang miriplah dengan jin itu. Karena jin ini banyak jenisnya. Di Indonesia saja jenis jinnya itu ada namanya tuyul, juga makan darah. Adanya wewe gombel, ada namanya gendoruwo, ada namanya kuntilanak. Bermacam-macam bentuknya, yang itu di jin di Timur Tengah tidak mengenal istilah-istilah seperti itu. Tapi ada, mungkin namanya lain. Kalau tuyul itu selalu berkaitan dengan mencari kekayaan, mencari uang. Nah, itu kalau tuyul. Kemudian ada babi ngepet. Nah, ini tidak dikenal di Timur Tengah. Tapi yang sejenis seperti itu tetap, jenis-jenis seperti itu tetap terjadi di seluruh dunia. Orang mengakui adanya jin. Nah, di dunia Eropa umpamanya, daerah Rusia, daerah komunis, mereka tidak mengakui adanya jin, tidak percaya adanya makhluk gaib. Tapi akhir-akhir ini justru mereka lah yang paling banyak menggunakan makhluk-makhluk gaib untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Orang-orang komunis telah mempergunakan kekuatan-kekuatan makhluk gaib, disebabkan orang-orang komunis itu tidak bertuhan, maka bertuhanlah dia
kepada makhluk gaib dan kepada patung-patung. Misalnya patung Lenin dan Stalin itu mereka sembah, mereka hormati untuk mendapatkan semangat. Katanya tidak bertuhan, tapi sebetulnya bertuhan. Bertuhan kepada siapa? Kepada roh-roh nenek moyang mereka, kepada roh Lenin dan Stalin, Karl Marx, dan banyak lagi. Mereka mengambil spirit, mereka tidak menyebutkan roh, cuma kami mengambil spirit dari Mao Zedong, kami mengambil spirit dari Hegel. Nah, spirit itulah yang disebut dengan jin itu. Cuma beda-beda tipis. Ya, spirit itulah yang masuk ke dalam jiwa seseorang, dan itulah yang disebut dengan jin itu. Yang di dalam Al-Quranul Karim disebutkan dengan ilah. Jadi ada ilah lain yang mereka sembah selain dari Allah. Karena itu syahadat di dalam Islam itu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, nah seluruh dunia mengetahui adanya spirit, adanya jin itu. Cuma cara mereka berkomunikasi, nah itu yang berbeda-beda. Kemudian alat-alat yang mereka pergunakan untuk berkomunikasi, nah itu pula lah yang berbeda-beda. Nah, di dalam surat jin, surat yang ke-73 dikatakan bahwa manusia bisa meminta tolong kepada jin, dan jin itu mendengarkan apa yang dibincangkan oleh manusia dengan sungguh-sungguh. Termasuklah orang-orang yang membaca kitab suci, orang-orang yang membaca Al-Quran. Mereka itu, orang yang membaca Al-Quran, didengar oleh jin, dan jin itu bisa menolong manusia. Akan tetapi biasanya manusia yang minta pertolongan kepada jin, jin itu meminta balas jasa. Balas jasa mereka itu yang disebut dengan tumbal. Tumbal itu nanti akan mereka jadikan budak, dan darahnya akan mereka jadikan untuk menambah kesaktian, kekuatan mereka. Nah, karena itu Bapak diminta hormat, semenjak dari zaman dahulu, zaman Romawi kuno, zaman Yunani, zaman Romawi, orang percaya kepada dewa-dewa. Itulah sebetulnya jin. Yang dewa-dewa itu. Cuma jin ini ada tingkatannya. Ada tingkatan yang paling tinggi. Sedangkan malaikat juga ada tingkatan. Ada malaikatul muqarrabin. Ada malaikat-malaikat yang jadi penghulu dari malaikat yang lainnya, yang muqarrabin, yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, karena orang Romawi, Yunani, India, mereka percaya dengan jin yang bertingkat-tingkatan itu yang mereka sebut dengan dewa-dewa. Jadi jin, iblis, mereka sebut dengan bukan dewa saja, ada panggilan-panggilan yang lain yang itu mereka sebut sebagai penguasa yang mereka sembah, diberikan sesajian. Sesajian mereka itulah berupa tumbal. Nah, sampai-sampai ketika Nabi Isa alaihi salam disalibkan, Yesus disalibkan, mereka katakan pula itu tumbal. Kenapa? Karena darahnya mengalir akan dimanfaatkan pula oleh jin dan iblis. Kenapa mereka katakan demikian? Karena nenek moyang mereka sudah terbiasa mempersembahkan darah itu untuk jin. Nah, sehingga Nabi Isa alaihissalam yang disalib itu, mereka menyangka bahwa darah Nabi Isa itu sebagai tumbal kepada jin, kepada iblis, untuk menebus dosa-dosa
dari para pengikutnya. Nah, jadi itu adalah spirit jin yang diwariskan oleh Yunani kuno dan Romawi kuno. Al-Quranul Karim menyatakan kalau korban itu memang ada darah, misalnya darah kambing, darah sapi, onta, akan tetapi itu bukanlah untuk persembahan kepada jin. Dalam Al-Quran dikatakan bukanlah Allah memerlukan darah dan daging korbanmu itu, tetapi yang dipentingkan oleh Allah adalah keikhlasanmu di dalam berkorban. Jadi keikhlasan, niat yang baik dari manusia itu yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah daging, masalah darah, itu tidak dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Justru ujung-ujungnya daging itu akan diberikan kepada fakir miskin, orang-orang yang susah, yang selama ini tidak dapat makan daging, tidak bergizi, dia menjadi lemah, akan terberikan dengan rasa gembira menikmati daging melalui kurban itu tadi. Nah, jadi yang kaitan dengan darah itu dihentikan, tidak ada lagi. Karena itu Nabi Ismail alaihi salam yang dikorbankan itu sebagai suatu drama pendidikan kepada manusia. Janganlah dikorbankan manusia sebagai tumbal. Yang dikorbankan itu adalah hewan potongan, bukan sebagai tumbal, tetapi sebagai memelihara hubungan yang baik dengan Allah karena keikhlasannya, dan memelihara hubungan yang baik dengan sesama manusia karena memberikan daging yang bergizi. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu yang terhormat, sebetulnya masih panjang uraian-uraian yang berkaitan dengan pertumpahan darah. Janganlah manusia mau menumpahkan darah melalui berkelahi, melalui perang, dan melalui bermacam-macam, melalui jin, tumbal, segala macam yang berkaitan dengan darah ini. Jangan sampai terjadi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan di dalam Al-Qur'an, wa inna hadza sirati mustaqima. Inilah jalan yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan diikuti jalan-jalan yang lain yang menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah diwasiatkan, dinasihatkan, dipesankan oleh Allah kepadamu, semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian. Nanti kita sambung lagi. Gimana? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama aku baik ke tempat untuk aku. Apa nama kau? Taspen? Enggak. Iya. Menyebutkan masalah THR 14. Oh, itu di sekolah ibu itu. Oh, itu. Bulan Mei itu kan saya kan bulan Mei keluarnya, sementara Mei itu gaji saya enggak belum terima. Itu udah di sekolah ibu tuh, Bu, minta di sekolah ibu, katanya rugi ibu, katanya. Tanya lah balik di sekolah enggak ada dia ngasih tahu, kataku. Jadi aku kalau mungkin berarti dia aku kok. Apa namanya? Dikirim melalui apa mungkin. Jadi itu makanya aku ingin memprintnya. Oh gitu. Jadi sekarang mau print? Mau print. Di mana tuh? Memprint di Bank Syariah, memprint di Bank Riau. Di Bank Riau. Kemudian pokoknya aku ke tempat adik kok. Jadi bisa dicabut?
Aku minta surat aku tuh nggak maunya ngasih. Nah, ada Perlu saya buat permohonan. Saya ada bawa nih, nggak perlu Bu katanya. Nggak bisa, udah diproses ke pusat katanya. Pokoknya saya nggak mau kemana, saya harus melapor sekarang. Saya mau. Aponya ke belakang. Aponya ke belakang, udah diproses Bu. Saya tidak mau. Tolong dicabut kembali. Saya ada buat ini nih, aku. Kalau perlu saya lapor ke polisi ya. Ya lah Bu katanya, udah di cancel. Oh ya, Cancel itu apa Bang? dibatalkan. Saya tidak mau meninggalkan dosa jeriah. Semalam apa ya Ibu mau? Kan semalam saya bilang itu kan haram hukumnya, saya bilang kan. Dan saya belum kompromi dengan suami, dengan anak-anak. Tuh, ya udah di cancel itu ya. Pokoknya ke belakang udah di cancel. Turun. Kenapa suruh baca surat tadi? Enggak perlu. Inyo masih di geloci inyo aku tuh, yang aku tanda tangan jambinya. Baru letak belakang. Jadi yang berapa materai tadi? Ada Bang. Ya, Mudah-mudahan lah. Oh, berarti langsung enggaknya. THR